Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini bersama tim media dari PUK PT Sumiraba Indonesia dari Dunlop beserta dari media dari pimpinan cabang. Hari ini kita akan meliput kondisi perjuangan kawan-kawan di PUK SPKF SPSI PT Soptek Indonesia ya, di kawasan Karawang yang beberapa hari ini kita ini sepertinya sedang diuji nyali oleh perusahaan kawan-kawan semua. Seperti itu. Kita akan coba-coba diskusi ya untuk kita juga menyampaikan kepada teman buruh-buruh di Indonesia apa sebenarnya yang terjadi di sini gitu. Apakah kita ini perjuangan yang sifatnya memang harus kita perjuangkan atau memang ada hal-hal lain yang mungkin kita akan coba diskusikan. Dengan siapa, Bung? Bung Sudiandi. Sudiandi ya, salah satu dari karyawan PT Soptek Indonesia ya. Iya. Sebetulnya ini ada apa sih, Bung? Ada ngopi-ngopi gini? Ini sebenarnya dari manajemen kan akan melakukan efisiensi. Dengan alasan mereka itu di 2 tahun ini perusahaan mengalami kerugian. Kerugian ya. Tapi beda halnya di pandangan kami sebagai anggota dan serikat itu bahwa ini akal-akalan manajemen aja, Pak. Gitu, soalnya kenapa? Menurut undang-undang kan itu kan sebelum melakukan efisiensi PHK itu ya, kan ada tahapannya, Pak. Ya harus dibuktikan dulu ya, benar ruginya kan gitu ya. Nah, itu kan ada beberapa poin, kalau nggak salah 8 poin, Pak ya. Itu mungkin ada beberapa yang mereka lakuin kayak memangkas shift, mengurangin jam kerja. Emang udah, Pak, tapi mereka itu lebih banyak yang belum dilaksanakan kayak gitu. Itu sebenarnya mah dari tujuannya dari apa namanya, dari karyawan tetap berubah menjadi mau diganti rencananya, Pak. Ya. Jadi kalian itu di PHK aja gitu? Ya, di PHK aja. Terus diganti pindah kalian tuh kerja jadi sebagai outsourcing atau PHK murni? Usul-usulan nggak diterima itu dari serikat mengusulkan kayak gitu, tetapi mereka menolak kayak gitu. Jadi kalau PHK ya PHK saja, efisiensi. Nah, seperti itu ya. Jadi sehingga di teman-teman kita ini terjadilah kegiatan seperti ini. Ya. Ini sebetulnya yang kerja apa yang libur? Yang terdampak, Pak. Yang terdampak. Seharusnya kerja shift 2, jadi diliburkan. Shift 1. Itu apa? Panggilan, ya. Tapi kita dipaksa tanda tangan. Tanda tangan nggak? Enggak. Ya, jangan dulu tanda tangan lah. Jadi kalau ini karena kalian ini punya organisasi ya udah serahkan ke organisasi kan gitu ya. Dan ini adalah bagian perjuangan kita bagaimana sebetulnya kita itu tidak macam-macam ke perusahaan itu, hanya pengen bekerja kembali kan. Minta duit nggak? Kan hanya bekerja kembali kemudian kita mendapatkan upah. Bukan semata-mata mengerampok gitu kan. Terus sekarang meminta-minta seperti itu. Nah, harapan kawan-kawan sendiri terhadap perusahaan kita ini apa sebenarnya? Ya, harapan kami sebagai karyawan ini semoga efisiensi ini tidak dilakukan, Pak. Apabila mereka kekeh gitu ya, harapan kami itu mereka bersifat tawaran. Nah, jadi yang mau aja gitu. Tapi besar harapan kami sebagai anggota ya nggak ada yang efisiensi gitu, Pak. Janganlah ada efisiensi ya. Artinya kan bahwa kita juga sebetulnya kan sama-sama membuat produk ya. Ya, benar. Kita juga tidak apakah kawan-kawan itu pada saat datang ke pabrik ya, terus keadilan itu tidak bekerja, kan semua bekerja ya. Ya benar nggak? Sudah kerja, tidak hanya sedang datang ke pabrik kemudian minta gaji, kan tidak seperti itu. Gitu, karena upah itu kan sebetulnya kan bukan perusahaan kalian yang mengupah. Sebetulnya kalian itu kan diupah dari pekerjaan-pekerjaan yang kalian buat tuh, produk-produk yang kalian buat. Benar nggak? Kalau kalian datang tidak membuat produk, tidak melaksanakan proses, maka perusahaan akan menggaji nggak? Tidak akan kan? Karena tidak membuat produk. Tapi kawan-kawan ini tiap pagi, sore, siang, malam datang ke sini membuat produk, melaksanakan tugas segala macam sehingga membuat suatu proses atau produk, muncullah itu kawan-kawan digaji. Artinya apa? Kawan-kawan itu digaji bukan oleh perusahaan, tapi oleh pekerjaan yang kalian kerjakan kan? Nah, sekarang saya pertanyakan, nih manajemen membuat produk nggak? Terus kenapa mereka digaji? Nah, jangan-jangan mereka yang kita gaji. Orang mereka nggak bikin produk kok. Gitu ya. Oke ya kawan-kawan yang mungkin kan gitu. Jadi kita tuh berharap ya ke perusahaan ya, tolonglah pakai hati nurani gitu ya. Ya, benar. Ke hati nurani bahwa kita ini bekerja bukan minta duit ke orang kita bekerja gitu ya. Terus teman-teman sendiri untuk yang terdampak ini ada berapa sih? Berapa orang? 308 orang, Pak. 308 orang. Ini itu ada beberapa departemen itu, packing, QC, produksi. Sampai ke ini rencananya perusahaan itu efisiensi yang kedua.
Yang kedua, kemarin sudah dilaksanakan. Pernah di Finish Good. Oh, di warehouse. Warehouse. Berapa banyak itu teman kita di sana? 173. Dan mereka sekarang berhenti. Berhenti Pak. Outsourcing. Ada, tapi ada yang masuk outsourcing juga. Ada yang outsourcing. Tapi besar dari mereka itu nggak bekerja lagi sekarang. Sekarang kebanyakan yang tidak bekerja lagi. Ya, Pak. nganggur. Gitu ya. Makanya kenapa sekarang hari ini terjadi perlawanan, ya kan? Ya, karena memang agama apapun kalian, ya kan? Agama mana yang memperbolehkan hak yang sudah didapat diambil kembali? Betul. Nggak ada. Ya kan? Artinya apa yang dilakukan oleh perusahaan kita ini seolah-olah kita ini dizolimi kan gitu? Betul. Karena kita sudah mendapatkan ini perusahaan ini kita bangun dari lama-lama, ada pekerja udah berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun kan? Udah berapa profit yang dihasilkan dari keringat kita nih kamu? Nah, pada saat perusahaan ini sudah meninggi, ternyata kita ini para yang membangun perusahaan ini Buang. dengan semudah itu kan? Gitu ya Pak ya? Bener. Ya, jadi mungkin teman-teman juga harapannya saya pikir ini juga tidak banyak sebenarnya, mereka itu hanya sekedar bekerja saja. Benar. Tidak menuntut kemudian mendapatkan bonus lebih. Belum dapat bonus enggak? Ada Pak, dari mereka juga memaparkan itu kemarin, mungkin itu kan mengiming-iming Pak ya, ada 0,7% dari gaji per karyawan gitu. Kapan tambahannya? Tambahannya. Tambahan atas kompensasi atau Iya. PHK tadi. Iya. Tapi PHK-nya pakai Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Apa juga bohong. Rugi, Pak. Ya tetap lah. Ya, karena pakai persen 0,5 depannya. Iya. Apa 0,75? Satu kali PMTK. Ya. Harusnya kan kalau minimal 4 kali PMTK. Tanggung-tanggung kalau aturan, kalau hanya sesuai dengan aturan aja tidak terpenuhi 2 kali PMTK. Kalau lebih lah gitu ya. Sebagai upaya karena kita juga kan butuh hidup ke depannya ya. Walaupun kita juga semua sadar sih sebetulnya sih bahwa rezeki belum tentu di sini aja. Ya, tapi setidaknya kita juga karena ini sifatnya apa namanya mendadak yang dipaksakan gitu kan, kita belum persiapan. Ya belum persiapan kita mau ngapain ke depan seperti apa. Nah kawan-kawan, kaitan dengan hal perjuangan ini kita nih mau melakukan apa sih sekarang ini? Apa yang rencana kawan-kawan ingin lakukan sekarang? Instruksi dari ketua sih kita ngumpul di sini dulu, nunggu instruksi dan nunggu juga tanggapan dari manajemen maunya apa gitu. Nah, kalau besar harapan kami sih ya dipekerjakan lagi gitu Pak. Ya, tapi kawan-kawan belum tanda tangan untuk PHK ya? Belum. Ya jangan dulu, nanti kita coba kita terus diskusikan ya. Hari ini juga ini ada berita tapi saya juga belum lihat apa isi beritanya. Gitu. Nanti kalau saya baca berita ternyata undangan saya jadi nggak emosi gitu. Jadi saya belum baca dulu. Pekerjakan aja ya sebetulnya seperti itu saja ya. Jadi ada nanti lobby-lobby dari pimpinan unit kerja yang harus melakukan negosiasi ke dalam. Ya, kalau bicara rugi ya ruginya seberapa? Tahu ruginya berapa? Belum tahu. Nggak tahu. Mereka juga nggak memaparkan data itu. Dari kita mempertanyakan itu mereka nggak berani menyampaikan. Gitu ya. Coba searchingnya. Saya searching dulu PT Kimberley, PT Subtek Indonesia. Coba lihat di portofolionya di Google. Tidak ada cerita menurun itu. Nggak ada. Mainan. Ya produksi kita juga tidak ada penurunan, yang biasa naik aja biasa seperti itu. Ya gitu ya. Ya mungkin tadi teman-teman berpikir bahwa ini sebuah alasan saja untuk lebih nilainya lebih murah atau mungkin bagaimana. Kalau bicara produktivitas kawan-kawan memang apa namanya dengan adanya karyawan baru nanti apakah memang karyawan itu bisa dikalahkan dengan jumlahnya oleh karyawan baru gitu? Produktivitas kalian itu rendah apa? Enggak. Tidak. Kita udah maksimal. Udah maksimal ya. Apapun yang ditargetkan sebetulnya tercapai kan? Tercapai ya. Ketentuan, aturan-aturan juga kita ikutin kan? Gitu. Jadi sebetulnya memang harusnya perusahaan bisa mengapresiasi hal seperti ini. Walaupun dengan kondisi memang alasannya karena suatu hal yang kerugian, karena perusahaan itu bicara mengenai rugi, ya, kalimat rugi itu antara kita dengan perusahaan itu beda. Kalau perusahaan itu ya, kalau misalkan dia pengen untung, katakanlah untungnya 10 juta, contoh misalkan gitu ya, 10 juta dolar umpama keuntungan sebulan setahun ini. Kemudian pada saat Januari sampai Desember untungannya cuma 8 juta, itu untung rugi. Rugi menurut mereka. Nah menurut mereka kan rugi, makanya mereka tidak mau mungkin menyebutkan itu tadi, karena mereka itu untung tapi tidak sesuai dengan yang ditargetkan gitu. Tapi bicaranya pasti bicara rugi gitu. Nah maksudnya coba ke perusahaan juga bahwa efisiensi itu memang banyak caranya. Ya, manpower itu efisiensi terkait mengenai sumber daya manusia itu harusnya adalah memang jawaban terakhir.
Setelah melakukan efisiensi terhadap material, metode, kan, mesin atau lingkungan dan lain-lain, baru manusia itu yang benar-benar kalau udah tidak ada jalan lain. Jadi kawan-kawan, hari ini tuntutannya sampai kapan ini? Rencananya sih Pak, dari instruksi dari ketua itu dari tanggal 17 sampai tanggal 17 bulan besok. Sebulan. Resminya surat dilayangkan. Kita tunggu di sini terus nih. Iya, Kawal terus. kan mau dipasang tenda ini Pak. Oh, di pasang tenda ya. Iya. Kita kan pokoknya perjuangannya sampai dengan menang. Ya. Ya. Nah, kita juga nanti ada pasti solidaritas dari teman-teman lain, karena kalau kita satu sakit semua lah udah gitu. Dari teman-teman, karena kawan-kawan berorganisasi, berserikat, saya pikir juga dari pimpinan juga akan memperhitungkan itu. Segala macam resiko juga pasti sudah diperhitungkan itu. Ya kalau namanya pimpinan unit kerja atau pimpinan cabang kaitan dengan hal-hal yang sifatnya resiko, itu udah menjadi tanggung jawab. Mau tidak mau harus dipenuhi. Kawan-kawan pun gitu. Ya, apalagi kawan-kawan yang berhubungan langsung, kami aja yang dari jauh-jauh kan ya. Teman-teman nih dari PUK tuh ada, tadi lihat tuh banyak teman-teman PUK lain yang baru warming up aja, belum kelihatan, nanti mungkin besok jadi nambah gitu. Itu pun harus harus lebih membuat kita lebih semangat. Orang lain aja buat siapa, kan saya datang ke sini buat siapa, apalagi kalian buat diri sendiri. Jadi tanamkan aja bahwa hari ini kita ini sedang diambil hak anak kita. Betul. Kalian tuh harus marah. Hak anak kita mau diambil, kok anak itu ditolek aja, kita diberantem kok. Betul. Apalagi periuk nasinya mau diambil. Kita hanya ingin menjaga ladang kita. Ya kan gitu, sebetulnya kita tuh posisi poinnya kan baik ya, tidak mau hal-hal seperti ini, tapi kita ini dipaksa oleh perusahaan untuk melakukan ini kan. Jadi sebetulnya siapa sih yang melakukan ini kan? Nah, kepada teman-teman lain yuk, kaitan dengan di harapan terhadap organisasi sendiri atau PC atau PP atau PD seperti apa kawan-kawan? Kita berharap sih selama ini berproses dari PC, PP, PW itu mendukung penuh Pak gitu Pak. Mengawal terus dari teman-teman pabrik lain ya, kita tolong juga nimbrung ke sini gitu biar masanya lebih besar, biar menekankan ke manajemen gitu Pak. Ya. Jadi teman, ada nggak masukan tambahan? Kita mau disampaikan? Ada lagi deh kawan-kawan yang mau disampaikan? Boleh? Cukup ya hari ini ya, jadi cukup kita ini harapannya sudah didengar, dan kita akan coba informasikan kepada teman-teman, dipublikkan ya, bahwa kita ada sebenarnya niatannya baik, tidak mau macam-macam, kita juga tidak mau menghancurkan ini perusahaan kan, yang benar-benar membangun dengan bagaimanapun konsepnya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan hari ini bisa berhasil ya kawan-kawan ya. Amin. Doa anak-anak kita, istri kita juga semuanya ini akan sangat membantu kita semua, dan perjuangan itu ya harus sampai dengan selesai apapun resikonya. Kalau sudah ini ya resiko itu ya harus dipenuhi. Kalian tidak berjuang PHK, tapi kalian akan lebih punya punya histori, punya kebanggaan pada saat ter-PHK pun, tapi setelah melalui proses perjuangan yang keras gitu ya. Jadi tetap semangat kawan-kawan PT Soptek Indonesia ini, mudah-mudahan ada niatan atau hati nurani dari pimpinan kita ini sehingga kita bisa diakomodir untuk tetap bisa bekerja di perusahaan ini, untuk bisa sama-sama membangun. Mungkin itu saja teman-teman, ini kita sedikit diskusi dengan teman-teman dari anggota PUK SPK PSBSI PT Soptek Indonesia. Mohon doa juga dari kawan-kawan semua, semoga apa yang mereka perjuangkan tentang normatif atau tentang hak-haknya mereka itu bisa dimudahkan dalam perjuangannya, ya, bisa memberikan hal yang positif juga buat semua keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh.